Ya nantinya? kalau di APEC ya dua-duanya kan ini forum ekonomi ya, Hmm, APEC maupun G20. betul. Tapi Pak Prabowo kan kalau di APEC mungkin akan berbicara di forum leader, Ya. di leader forum itu ya akan bicara tentu dengan kepentingan nasional kita lah. Bagaimana kita berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita akan beri makan kepada anak-anak sekolah, tapi juga sekaligus bagaimana untuk mengundang investasi Nah, swasta itu dia. supaya lebih Ya. banyak masuk ke Indonesia. Di G20 juga eh, kalau di G20 itu kan memang sudah ada agenda-agenda yang disiapkan oleh setiap perwakilan negara untuk dirumuskan sebagai sebuah agenda organisasi. Tapi kan tentu ya nggak jauh-jauh dari perubahan iklim, tata kelola dunia dan segala macam kayak itu, termasuk juga perekonomian, geopolitik. Betul. Ya pasti isu-isunya seperti itu. Tapi yang paling penting itu nanti kan sebenarnya lebih kepada pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh presiden dengan kepala Beberapa pemerintahan negara maupun begitu ya. kepala negara lain untuk jadi kan sebenarnya ada forum, tapi forum itu pertemuan-pertemuan itu di sisi lain ada pertemuan bilateral yang banyak menghasilkan ya benefit buat negara kita itu kan Pengaruh untuk kita sebenarnya ya. lebih banyak di pertemuan-pertemuan bilateral itu banyak kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa lebih konkret gitu, dengan lebih cepat Jadi ketika peluang untuk pertemuan Indonesia peluang tentunya untuk ya. Indonesia dalam Oke. pertemuan bilateral seperti itu. Baik. Nah, banyak nanti yang tentunya akan ditemui oleh Pak Prabowo, kepala-kepala negara, tapi yang sudah terjadi sebelumnya, kita sudah bahas di segmen sebelumnya, Mas Hasan, ini Amerika dan juga China, ini pengaruh untuk Sudah ada ekonomi. dengan Australia juga. Dengan Australia, Sudah PM tiga bahkan Australia ya. juga sudah. Itu dia. Dengan Nah, Presiden Peru juga sudah. haha, Dan beliau dapat medali tertinggi. dapat medali tertinggi. Nah, bisa digambarkan, Mas Hasan, ini pengaruhnya untuk perekonomian ke depannya. Anda melihatnya seperti apa jika kita berbicara mengenai forum-forum yang akan dihadirkan mungkin nanti ya? jangan langsung lompat ke perekonomian, tapi negara kita punya posisi yang terhormat di kancah global, mendapatkan respect juga dari banyak kepala negara, termasuk juga kepala negara besar. Jadi undangan-undangan kehormatan dari negara besar itu kan juga nggak semua negara dapat itu. Dan Indonesia dapat privilege ya untuk undangan-undangan seperti itu. Jadi ini membuka pintu untuk berkomunikasi secara lebih intens. Karena ada respect ini, ada mutual respect di antara kedua negara, ya, misalnya dengan China, dengan Amerika Serikat, dengan Australia misalnya ada mutual respect, sehingga kalau kita mau bicara tentang ekonomi, kerjasama perdagangan itu akan jauh lebih mudah. Oke. Gitu. Hal lain yang kemudian ini juga sangat disoroti oleh masyarakat ya, tidak hanya lawatan Pak Prabowo saja, tetapi pada saat Pak Prabowo berkunjung ke sejumlah negara, ini di sisi lain Mas Wapres ini membuka layanan lapor Mas Wapres. Iya. Nah, ini seperti apa Mas untuk pengaduan-pengaduan tersebut dan bagaimana juga koordinasinya dengan Presiden? Mengingat Presiden saat ini masih di luar negeri begitu ya? Ya, Presiden dan Wakil Presiden itu kan satu kesatuan. Betul. Saya tuh berapa kali ditanya apa tanggapan Istana soal program lapor Mas Wapres. Saya bilang Mas Wapres itu kan bagian dari Istana. Jadi ini satu kesatuan lah. Mungkin yang dimaksud adalah koordinasinya sebenarnya Iya, kenapa pasti ya sudah kok koordinasi, pada ya. saat Pak Prabowo ini ke luar negeri begitu. Apakah Sekarang, sudah ada iya. pesan-pesan yang disampaikan Pak Prabowo untuk program tersebut? Komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden tentu jauh lebih intensif. Dan sekarang kan teknologi juga sudah sangat maju. Presiden dan Wakil Presiden bisa berkomunikasi setiap saat. Jadi kemudian membayangkan apakah ini Presiden tahu, itu pertanyaannya menurut saya agak lucu menjawabnya gitu. Karena pasti tahu gitu. Nggak kalau mungkin menurut Presiden Mas Hasan. tidak tahu Ya. gitu. Jadi program lapornya yang digagas oleh Mas Wapres untuk dibuka di Istana Wapres itu sebenarnya juga pengembangan dari lapor.go.id yang sudah ada selama ini di kementerian. Jadi tapi kan selama ini tidak terekspos nih dengan adanya dibuka program lapor Mas Wapres. Jadi lapor.go.id ini sekarang jadi naik ke permukaan nih. Jadi publik jadi aware nih, jadi oh ternyata ada program ini. Dan selama 4 tahun terakhir sebenarnya program ini program yang sangat baik karena
sejauh ini ada 88.000, sekitar 88.000 laporan yang masuk ke lapor.go.id, itu 87.000 terselesaikan. Kan selama ini difilter tuh di Kementerian Pan-RB misalnya. Ya. Kemudian difilter, kemudian diteruskan ke kementerian-kementerian lain untuk segera diselesaikan. Dan para pelapor ini biasanya dalam waktu maksimal 2 minggu juga dapat notifikasi nih, laporannya ditolak atau laporannya dilanjutkan sampai di mana. Kan nggak semua laporan diterima. Kadang-kadang kan laporannya juga memang nggak bisa diurus gitu. Misalnya cekcok rumah tangga, ada urusan konflik di dalam rumah tangga kan nggak bisa diteruskan. Atau misalnya melapor tapi bukti-buktinya tidak cukup kuat gitu. Tapi banyak sekali laporan-laporan yang bisa diselesaikan kan. Laporan soal tanah misalnya, laporan soal pelecehan seksual misalnya, laporan soal pemerkosaan, laporan soal... Itu yang terbanyak ya, Mas Hasan? Saya tidak hafal ininya, proporsinya, tapi laporan yang seperti itu cukup banyak. Makanya di istana itu, di Istana Wapres itu, media kan kemarin mungkin agak sedikit agak sedikit kecewa kok nggak boleh diambil gambar. Tapi sebenarnya kita lebih menjaga privasi orang-orang yang punya laporan-laporan yang personal seperti ini, laporan yang sensitif seperti ini. Kan mereka lapor tuh sambil berurai air mata dan kemudian kan sangat intens gitu, dan kasus mereka mungkin tidak enak kalau untuk diketahui oleh publik. Nah, kita juga harus menjaga masyarakat yang punya masalah-masalah sensitif seperti ini. Gitu. Sekalipun namanya lapor Mas Wapres, tapi tentunya kalau tadi Mas Hasan katakan Pak Prabowo ini sudah pasti tahu begitu ya. Itu nanti akan diketahui Presidenkah atau langsung diteruskan ke kementerian-kementerian terkait atau diselesaikan ke lembaga-lembaga terkait? Ya, ini kan bisa langsung diteruskan ke lembaga-lembaga terkait. Selama ini kan juga yang di kementerian juga, misalnya di Kemenpan RB itu juga diteruskan ke aduan-aduan itu langsung diteruskan ke kementerian terkait. Tapi sekarang kan atensinya naik nih. Yang atensinya nggak cuma menteri nih. Atensinya sekarang Wapres, tentu akan lebih cepat penyelesaiannya di kementerian dan lembaga terkait. Gitu. Banyak yang berkomentar nanti akan tumpang tindih. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Mas Hasan? Ya, ini kan sebuah pendapat yang agak sedikit lucu. Kalau tumpang tindih kan sebenarnya semakin banyak saluran pelaporan. Apalagi saluran pelaporannya di top level, sampai ke top level, sampai ke istana, sampai ke wakil presiden, itu kan justru semakin bagus. Kan laporan-laporan ini tidak saling menyediakan, justru aksesnya semakin banyak buat publik untuk melaporkan ketidakadilan, masalah yang mereka hadapi dan tidak bisa kunjung selesai, perlu ada bantuan uluran tangan pemerintah untuk bisa selesai, itu kan semakin bagus. Sama kayak kita bikin jalan aja. Jalan kalau cuma satu aja buntu, lebih mungkin buntu, lebih mungkin macet gitu loh. Kalau perempatan cuma 2, lebih mungkin buat macet. Tapi kalau jalannya banyak, tapi menuju satu titik penyelesaian, menurut saya itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Jadi filosofinya ini adalah mengangkat bahwa ini layanan ini ada, dan sekarang yang punya atensi ini levelnya wakil presiden. Jadi pemerintah di level bawah juga harusnya lebih serius lagi untuk segera menyelesaikan problem-problem masyarakat. Kalau sebelumnya aja 87.000 dari 88.000 aduan itu bisa selesai, harusnya nanti jauh lebih bagus lagi. Bagaimana masyarakat ini mengetahui bahwa aduannya ini saat ini sedang dikerjakan, sedang ditindaklanjuti? Kan ada notifikasi ke mereka nanti. Ada notifikasi ke mereka. Jadi sampai mana itu sudah ada pemberitahuannya begitu ya? Ada pemberitahuan buat mereka nanti. Termasuk juga ditolak, apa alasannya ditolak? Kan nggak semua aduan diproses. Sejauh ini alasan ditolak apa, Mas? Ya itu tadi yang urusan-urusan yang sangat pribadi gitu, atau buktinya nggak ada. Mungkin dia punya masalah tapi bukti-buktinya tidak cukup. Tentu kan tidak bisa diteruskan kalau yang kayak gitu. Gitu. Kemudian bagaimana mengatasi bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat ya sudahlah langsung lapor ke kementeriannya saja atau lapor ke lembaganya saja, karena menurut mereka ini akan lebih cepat. Kalau dengan Wapres kan agak terlalu jauh ya, ini nanti stepnya akan lebih banyak. Itu soal pilihan. Maksudnya jadi kan, bisa kemana saja gitu ya? Iya kan kita banyak ya tempat pengaduan, tempat pelaporan itu banyak, dan punya pilihan tempat pelaporan pengaduan itu kan bagus. Yang nggak bagus tuh nggak ada pilihan tempat pelaporan. Mau ngelapor bingung kemana, itu justru. Tapi kalau memilih yang diantara yang bagus-bagus kan nggak apa-apa. Gini. Ini hanya sebagai opsi untuk masyarakat. Iya, misalnya di atas meja ada nasi dengan gulai, ada nasi dengan, kan kita boleh milih. Iya, ada pilihan-pilihan lauk di atas meja, kita boleh milih kan gitu. Tapi kalau nggak ada lauk di atas meja,
problem lapar kita nggak terselesaikan. Jadi Jadi ini memperbanyak pilihan itu buat saya itu sangat bagus. dan juga solusi